Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmalita. Saya program dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang konsep PTK. Pertama adalah pengertian PTK, yang mana di sini adalah bahwa penelitian tindakan kelas atau PTK guru adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, pembuatan PTK membutuhkan waktu yang lama karena harus mengimplementasikan tindakan dan variabel yang telah dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Artinya, penelitian semacam ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari. Hasil yang diperoleh melalui PTK ini dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dalam rangka pengembangan keoperasian berkelanjutan atau PKB. Konsep dasar penelitian tindakan kelas. Pada awalnya penelitian tindakan dikembangkan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap problem sosial termasuk pendidikan ya. Kemudian penelitian tindakan diawali oleh suatu kajian terhadap suatu masalah secara sistematis. Ini menurut Kemis dan Taggart. Hasil kajian ini dijadikan dasar untuk menyusun suatu rencana kerja atau tindakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan tindakan dilanjutkan dengan observasi dan evaluasi. Hasil observasi dan evaluasi digunakan sebagai masukan melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada saat pelaksanaan tindakan. Hasil refleksi kemudian dijadikan landasan untuk menentukan perbaikan serta penyempurnaan tindakan selanjutnya. Hal ini mengarahkan tujuan penelitian tindakan ke dalam 3 area, yaitu untuk memperbaiki praktik, untuk mengembangkan profesional dalam arti meningkatkan pemahaman para praktisi terhadap praktik yang dilaksanakannya, serta untuk memperbaiki keadaan atau situasi di mana praktik tersebut dilaksanakan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam praktik pembelajaran. Penelitian tindakan berkembang menjadi penelitian tindak kelas atau PTK atau juga Classroom Action Research atau CARS. PTK adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. Nah, PTK dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ingat bahwa PTK itu berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Kemudian ciri-ciri PTK. Ada 2 di sini, ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Pertama, ciri-ciri umum. Pertama, situasional. Kontekstual, berskala kecil, praktis, terkorelasi dan secara langsung relevan dengan situasi nyata dalam dunia kerja. Ia berkenaan dengan diagnosis suatu masalah dalam konteks tertentu dan usaha untuk memecahkan masalah dalam konteks tersebut. Subjeknya, bila siswa di dalam kelas, petatar di kelas penataran, mahasiswa dan dosen di ruang kuliah dan lainnya. Kemudian kedua, memberikan kerangka kerja yang diteratur kepada pemecahan masalah praktis. Penelitian tindakan kelas juga bersifat empiris, artinya ya, mengandalkan observasi nyata dan data perilaku. Yang ketiga adalah fleksibel dan adaptif, sehingga memungkinkan adanya perubahan selama masa percobaan dan pengabaian pengontrolan karena lebih menekankan sifat tanggap dan penguji cobaan serta pembaruan di tempat kejadian pelaksanaan PTK. Yang keempat, partisipatori, karena peneliti dan atau anggota tim peneliti sendiri ambil bagian secara langsung atau tidak langsung dalam melakukan PTK. Yang kelima adalah self-evaluation, yaitu modifikasi secara kontinu yang dievaluasi dalam situasi yang ada. Yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan cara tertentu. Yang keenam adalah perubahan dalam praktik didasari pengumpulan informasi atau data yang memberikan dorongan untuk terjadinya perubahan. Yang ketujuh adalah secara ilmiah kurang ketat karena kesahihan internal dan eksternalnya lemah, meskipun diupayakan untuk dilakukan secara sistematis dan ilmiah. Ciri khususnya, di dalam penelitian tindakan kelas ini ada komitmen pada peningkatan pendidikan,
Komitmen tersebut itu memungkinkan setiap yang terjadi terlibat untuk memberikan andil yang berarti demi tercapainya peningkatan yang mereka sendiri dapat rasakan gitu. Yang kedua adalah penelitian tindakan keras. Maksud jelas di sini adalah bahwa pemahaman praktik seseorang untuk menerima tanggung jawab dirinya sendiri. Yang ketiga adalah penelitian tindak keras melekat tindakan yang berpengetahuan, berkomitmen, dan bermaksud. Di mana di sini berdasarkan hasil refleksi kritis praktik terkait berdasarkan nilai yang diyakini kebenarannya. Tindakan ini juga dilakukan secara dasar komitmen yang kuat dan keyakinan bahwa situasi dapat diubah ke arah perbaikan gitu. Yang keempat, dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan pemantauan sistematik untuk menghasilkan data atau informasi yang valid. Jadi kita harus melakukan pemantauan yang sistematik agar menghasilkan data yang valid ya. Kemudian penelitian tindakan kelas melibatkan deskripsi autentik dengan tindakan. Deskripsi di sini bukan penjelasan melainkan rangkaian cerita tentang kegiatan yang telah terjadi dan biasanya dalam bentuk laporan. Yang enam, perilakunya validasi dalam hal ini melibatkan pembuatan pernyataan, pemeriksaan kritis terhadap pernyataan lewat percocokan, dan pelibatan pihak lain dalam validasi. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas, sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang akan dilakukan. PTK juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam pengembangan profesinya loh. Tujuan khusus PTK adalah untuk mengatasi berbagai persoalan nyata guna memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Kelebihannya di sini, yang pertama, praktis dan langsung relevan untuk situasi yang aktual. 2. Kerangka kerjanya teratur. 3. Berdasarkan pada observasi nyata dan objektif. 4. Fleksibel dan adaptif. Yang kelima, dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran. Keenam, dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas. Ketujuh, dapat digunakan meningkatkan kepekaan atau profesionalisme guru. Ada juga kekurangannya di sini, validitasnya masih sering disangsikan. Yang kedua, tidak dimungkinkan melakukan generalisasi karena sampel sangat terbatas. Yang ketiga, peran guru yang on-man show bertindak sebagai pengajar dan sekaligus peneliti sering membuat dirinya menjadi sangat repot. Kemudian langkah-langkahnya di sini ada mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis tindakan. Yang keempat, membuat rencana tindakan dan pemantauannya. Yang kelima, melaksanakan tindakan dan mengamatinya. Yang keenam, mengolah dan menafsirkan data. Dan yang ketujuh adalah melaporkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.